ada orang-orang yang nggak tahu, Pak. Iya. Bahwasanya Rahmat Maggot adalah buzzernya Jokowi. Enggak, emang Anda berkarya. kenal Sosok Maya itu sebagai apa dia? Dia influencer kah? Sebagai orang yang berkarya, nggak ada salahnya kan. Jadi mau karya orang itu, mau stupid mau enggak, yang penting dia berkarya. Anda maksud Anda dia stupid itu. Nah, mau ini stupid framing nih, ini framingnya, Tapi lebih oke lagi kalau uang kita tuh berputar di sini, bro. Ya, apa yang mau diputar? Tapi kan gini, Pak, nggak ada acuan yang jelas apakah boleh atau tidak. Tapi keseringan apabila sudah ada konser di Aceh, itu nanti ada pihak-pihak yang sengaja merongrong kayak gitu, Pak. Itu kan 2017 tuh kayaknya tren marketplace itu belum terlalu apa lah. Belum. Gitu. Nah. Kita bisa hidup nggak sih, Got, dari bisnis clothing kayak gini kalau di Aceh? Pak, kemarin saya lihat di Jakarta kan, habis pilpres kemarin. Betul. Wah, presnya anak muda yang menang. Oh iya. Udah saatnya ya kan, Banda Aceh itu butuh suara-suara penyegaran baru. Anak muda udah bisa harus ambil alih suara-suara politiknya, Pak. Betul. Nah, isunya juga ini akan ada di bursa wali kota. Heeh. Wakilnya ini anak muda juga. Wah, Bapak kok isu-isunya? Bapak kan orang dalam. Ya, kan di podcast kita bikin isu. Ya udah kalau gitu, Bapak kenal nggak siapa nih calon-calon wali kota anak muda? Kenal saya. Siapa? Kawan Anda juga. Kawan saya juga. Iya. Wah, surprise dong nih. Surprise. Kalau gitu langsung aja nih. Langsung aja. Siapa, Pak? Rahmat Maggot. Rahmat Maggot. Kok pakai Mana proyek? Ada proyek? calon wakil wali kota minta proyek. Kan orang proyek kan biasa bawa handbag, bawa kunci mobil, rokok, sama HP kan, gini kan. Ini kalian langsung pakai topi. HP-nya apa? Biar total. HP-nya apa? HP-nya Nggak, bos kantor kita juga pakai Samsung lipat sih. Betul, nggak main proyek juga Nggak dia. main proyek juga. Kan biasa kan kalau main HP gini. Betul. Oh ini, lupa main slot. Kita tepuk tangan dulu untuk Rahmat Maggot. Salam. God, tadi kita baru bilang God ya kan. Enggak, kok mengganggu kali kok. Buka aja enggak? Sadar aja. Saya buka dia mendalami. Iya. Karena lagi bad hair day. Oh, biar RD apa Jadi tuh? rambut aku mengalami kebotakan. Nggak Tapi aman ya. Aku juga setuju tuh. Maksudnya zaman sekarang banyak anak-anak, terutama Anak muda dating kita ya, cepat boteng. Kenapa? Boteng, bodep. Maksudnya boteng, bodep itu udah biasa. Oh, iya. Umurnya, biasa di umurnya kan. Kadang ada orang yang Kenapa di bawah kami? kok cepat bisa. Makanya. Enggak, tapi gini, ada pengaruh shampoo juga. Ada Iya, dia pengaruh. pakai sampo kucing. Enggak, Enggak, pakai apa? ada juga pengaruh depo 2 juta, Sampo baliknya 200.000. Biasa inilah banyak pengaruh-pengaruh Gen Z zaman sekarang. Ini Maggot ini pakai Gen Z juga. Nggak ada. Pakai Gen Z. Enggak, dia bukan pakai Gen Z, sebentar Pak. ya, ini disclaimer ya, nggak ada aku naik wali kota, tipu kalian. Mana kamera? Nggak ada. Jangan mendengar nih. Kang Boja kata tertarik dengan Maggot. Ya, tapi aku kayak pengen kayak Ukraina. Jadi Ukraina. Ukraina itu presidennya dari komedian. Iya. Indonesia bisa juga. Jadi menurut Anda, Indonesia. presiden kita komedian. Enggak, aku aja nanti. Karena sebenarnya banyak yang harus dibenah. Apanya yang benar? Termasuk bukan maksudnya aku ngomong aku bisa Ini ngebenah. dari sudut pandang seorang Rahmat Maggot. Karena sangat banyak pemuda sekarang yang wadidaw kepalanya. Jadi harus kita sebenarnya nggak usah kita tegur. Ya, maksud kau anak-anak muda Banda Aceh kenapa? Nggak cuma anak muda, kayak Gen Z zaman sekarang lah. Tunggu. Walaupun aku juga kadang blunder. Benar, Gen Z itu 97 paling akhir ya? Iya. Itu Gen X. Enggak lah. Apa sih? Kita milenial. 97 ya? 2000. Bukan, maksudnya tahun paling akhir itu 97 ya? Jangan 97 klasifikasi lah rasis kalian. Aduh, jangan sama semua kita. Kita sama semua. Si Sofian. Enggak, tunggu dulu. Sekarang Maggot ini siapa? Anda melihat Maggot itu sosok Mungkin ya. Dia ini siapa? Panas juga Apa ya? Panas. Kalau bagi aku ya, Heeh. aku lihat di Instagram ya, tukang shit post gitu. Sit post Terus ya. jauh sebelum itu aku tahu dia Kang Sulap. Iya, dia Kang Sulap. magicnya. Kalian sebelum lihat Maggot jadi shit post kayak gini, dia Kang Sulap. Iya. Setelah itu dia tiba-tiba hijrah ke band metal.
hardcore. Iya. Habis itu dia juga dagang clothingan. Clothingan. Clothingan Iya. habis itu baru shit post, profesional shit post. Iya. Dan ada orang-orang yang nggak tahu, Pak, Iya. bahwasanya Rahmat Mahfud adalah buzzernya Jokowi. Buzzer Jokowi. Buzzer Jokowi 2 periode. Dua periode. Makanya kaya raya. Iya. Ada yang percaya kalian? Ada yang percaya? Ada salah satu katalog yang tangan kota. Itu jadi mengangkat isu soal kan duluan. Alah boleh kita bahas nih. Boleh. Kan dulu kan ini ada game tembak-tembakan yang dilarang tau gak sih? PUBG. Ya. Game tembak-tembakan. PUBG. Iya, PUBG. Iya memang PUBG. Iya. Nggak tahu aku ya. Ini bukan aku yang ngomong kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan katanya dilarang Free Fire. siapa yang ada pintu. Free Fire nggak ada pintunya ya. Jadi katanya siapapun yang memainkan game tadi Enggak, gua nggak berani tadi kita briefing berani gua. Kena minta depan kamera kena minta. Iya PUBG by Tencent ya. Tencent perusahaan Cina maksudnya. Tapi sekarang nggak tahu ya, mungkin regulasinya udah dirubah. Katanya kemarin kan dicambukan, diharamkan, maksudnya Iya. diharamkan kan? Iya, kanun kan. Ya. Masuk kanun apa enggak? Enggak masuk kanun ya? Masuk. Enggak lah. lah. Itu Enggak. kayak himbauan aja. Himbauan aja. Kenapa yang Apa fatwa diharamkan? apa himbau? Fatwa. Fatwa ya? Fatwa ulama. Fatwa ulama. MPU ya. MPU Iya, ya. Ya. Terus Nah, jadi kan kenapa nggak yang diharamkan tuh kayak penyelewengan dana otsus kayak apa kayak kenapa harus PUBG gitu? Kenapa kalian diam dua-dua, Cok? Iya, enggak. Enggak kan fokus. Kenapa harus PUBG gitu? Kenapa harus PUBG gitu maksudnya? Ya maksudnya kan ada game-game lain. Jadi aku rilis lah artikel itu. Tapi yang tahanan kota Manaceh yang dicambuk karena main game tembak-tembakan, ya kan? Jadi kan ya memang hari itu kebijakan itu keluar atas respon dari penembakan yang terjadi di Swedia, New Zealand. New Zealand. New Ya kan? Zealand, Katanya dia terinspirasi dari PUBG Mobile. padahal kan banyak game-game FPS yang lain yang mungkin bisa menginfluence ya. Pun setolol apa dia bisa terinspirasi dari habis itu dia nembak orang, ya kan? Maksudnya kayak nah itu aja. Anda main PUBG Main setiap hari, setiap malam ya. sampai saat ini? Sampai Dan ada Ya. pengen nembak orang? nggak setiap hari sih. Enggak, maksudnya abis main game PUBG ada pengen nembak orang? Pengen mengumpat sebenarnya Pengen karena sangat disayangkan bahwa atlet Aceh, bukan atlet sih, ada Memang banyak Atlet sport. ya, atlet ada sport. banyak pemain-pemain pro di Aceh. Iya. Dia main sama tim-tim Vietnam, tim-tim di Negara-negara lain lah. Thailand. Iya, Dia e-sport nggak luar. dimainkan di sini di Aceh kan? Apa itu game PUBG? Itu gitulah pokoknya kan. Jadi itu temuan yang aku temui di Melabuh tahun 2021. Nggak sengaja sebenarnya kayak ya udah ketemu kawan, ngobrol-ngobrol, aku lihat ada 2 orang nih, bocil, kayaknya SMA, ya kan? Tapi pro. Dia pakai jersey gitu kan. Ini apa sih kawan yang baru siap main bola apa? Dari mana dia kan? Terus kawan aku bilang, oh itu dia ini lagi main sama tim Vietnam. Kalau nggak salah ada turnamen online gitulah. Turnamen online dan dipakai dia untuk di Oh, diajak gabung. Betul. Iya, jasanya dipakai. Jasanya dipakai. betul. Itu kan berarti kan tim kita pemain kita kan potensinya sangat Gede. Dan itu membuka lapangan pekerjaan kan? Minimal Anda bisa kasih lapangan pekerjaan. Minimal. Siapa Kalau nggak tuh, bisa bro? kasih lapangan pekerjaan. Iya. Iya. Karena faktanya kan banyak sekali itu yang mengatakan bahwasanya Aceh itu miskin. Kotor Aceh sofa itu kami, kok baru miskin. diundang di sini tolong. Sofanya kotor. Sofanya kotor nanti. Enggak Pak, maksudnya banyak yang bilang Aceh itu miskin. Tapi ketika ada war tiket-tiket konser, contoh nggak usah jauh-jauh lah kayak Selam Cepet kemarin. Iya. Orang Aceh nggak miskin bro. Itu Semuanya ngewar. iya dan nginapnya tuh coba tuh nginap di mana tuh kalau di Medan? Oh iya. bentar. Marriott kayak Adi Mulia. Oh, foto di kolam. Foto di kolam. pakai baju renang. Gimana? coba. Aceh ke Di mana Medan tuh? starter pack. Di mana tuh? Coba. Oke, ini apa namanya baju renang syar'i biasanya syar'i. di kolam renang yang adalah warna biru lah dia. Warna Ya, kolamnya emang air biru. biru. Enggak ada kalau Kok kolam ini kolam bebek gua kan? Enggak, jadi- kalau merah Sungai Nil. Jadi Iya. kan memang ada yang bilang, nggak bilang, ini memang rilisan bahwa Aceh itu provinsi termiskin. Iya. Emang kalian percaya Aceh miskin? Enggak. Percaya? Bapak percaya? Enggak. Enggak percaya saya. Tergantung. Kayaknya ya. Aceh itu kaya kali. Dari mana? Orang Aceh itu biasanya dia nyari uang mati-matian sampai tersulu. Bisa bahasa Aceh kok? Bisa. Sampai berkeringat sempak. Tapi habisinnya di luar.
Nggak salah. Orang nge-gym juga nggak sempak. Itu beda. Itu mengangkat beban kita. Nah, jadi memang ya nggak salah mereka juga. Mereka nggak tahu ngabisin di mana. Iya. Misalnya mereka ke pantai. Iya. Balik ke ngabisin buat- KL lah, ke KL lah. Nah, itulah masalahnya. Uang kita tuh nggak berputar di sini. Iya. Ya kan? Aku kan dagang nih, Iya. jualan kan. Clothingnya apa namanya? Eh, Store-nya atau Mad Goods. Oh. Jadi aku jualan kecil-kecilan lah ya kan. Jadi uang kita tuh memang nggak berputar di sini. Dan aku saksikan langsung dari tahun 2013 aku jualan, ya kan? Dari masih event Aceh Clothing. Betul. Apa tuh? Event apa tuh? Seru tuh. Ih. Menarik. Terus? Ya, yang event yang udah hilang lah ya. Iya. Kenapa Aceh Clothing nggak dari ikut? Itu pada menarik sekali. Untuk itu tadi perputaran ekonomi kita 2017 itu terakhir kami bikin event Aceh Clothing Festival. di Belang Padang. Enggak, terakhir itu di Nesu Lapang Nesu. ya, itu kami ngundang artis nasional. Ya. Ada Enda Endresa dan Bisa Jason Danti, ya kan. Jadi kan itu kan Road to Aceh Clothing Festival buat untuk tahun 2018. Ya. Ternyata pas aku follow up lagi tim-tim lokal brand ini, ternyata mereka ada yang udah sibuk inilah, udah sibuk itulah, Ya. udah nggak fokus lagi Ya. kan. Terus ya udah aku hitung-hitung kayaknya aku dan teman aku aja yang ada. Jadi nggak mungkin bikin event sebesar itu tenda cuma 2, nggak mungkin. Ya udah. Itu tenda apa meja registrasi? Gila. Kalau 2 meja registrasi Itu namanya. tenda apa tempat maintenance meja. Jadi anak lucu jadi ya udah kan akhirnya kan ya udah masing-masing lah. Nah, makanya aku baru-baru nih buka store nih kan. Jadi aku ngejual bukan produk-produk lokal lah. Dari mana money laundry? Ada isunya. Kan Siapa tuh, Dia, Bro? Pak, dia udah dibilang bukan money laundry, buzzer. Buzzer dia. Banyak uang itu di slot, masa di dagang, masa Pak, di jualan. Gini lah, coba lihat dari muka Magot. Coba shootnya kamera muka Magot. Coba, waktu pilpres kemarin pilih nomor berapa? 1 dah. Emang boleh nih? Boleh nih. Boleh lah. Tapi kemarin datang ini Abah. Iya. Anak Abah. Anak Abah pada ngumpul di Aceh. Oh, Magot anak Abah. Bukan, datang kemarin. Jadi maksud apa kemarin? Kebetulan lewat ke toko. Iya. Aku udah Oh, bilang, mau ke Pak Haji." Pak, mampir Pak, support UMKM. Tapi katanya Aceh termiskin. Nah, gitu. Nggak dengar rupanya lagi pakai headset. Lagi TikTok, lagi Nah, live jadi TikTok. datang ke sana kan. Ada panggil Abah, tapi yang panggil nenek-nenek. Soalnya apa nenek panggil Abah itu kan Panggilan untuk buat anak muda. Iya, yang lebih tua kan. Tapi emang antusias orang yang datang ke tempat Abah kemarin emang rame. Karena kan memang suara Abah di kita 8 Gede, dominasi. Menang telak. Kayak Prabowo periode lalu kan, 2019 kan. Iya. Maksudnya ya mungkin thanks lah udah memilih gitu ya kan. Iya. Terus ya tadi balik lagi ke soal ekonomi kita miskin nih. Iya. Nggak ada goyang, Pak. Dia nggak pernah dijawab tadi, Nggak Pak. boleh Pilpres jawab, ya, ya. Pak. Emang pilih siapa kemarin? Siapa ya? Emang boleh menyuarakan pendapat? Boleh lah. Politik. Seorang Nanti- Magot masa nggak boleh menyuarakan? Karena 2019 aku udah. Prabowo. Akhirnya aku diserang sama satu Indonesia, bro. Gara-gara. Nggak, waktu itu dia milih Jokowi. Tapi diserang. Astagfirullahaladzim. Ini emang kontennya emang bahas-bahas politik. kan? Enggak main politik. Enggak, maksudnya nggak ada yang salah dengan pilihan politik kita. Betul. Orang yang justrunya politik dewasa itu adalah orang bisa saling memahami yang namanya itu perbedaan. Iya, itu Ya, pilihan kita. Jadi intinya kemarin aku nggak milih karena aku di Malaysia berobat. Sakit apa, Got? Nggak bisa milih. Enggak, untuk sakit apa? Sakit, enco. Oh, Jadi nggak milih KGL. memang, ya kan? Selesai kan? Enggak. Nggak ada celah kan? Enggak, aku terduga yang kayak ada yang bilang money laundry ke KL. Hah? Dari politik kenapa money laundry? Iya, kan ke KL kan untuk investornya di sana kan. investor enggak, itu. investor. Aku sebenarnya laundry inilah, laundry biasa lah, laundry kiloan kan. Enggak kayak ini yang TikTok 1 jam 20 miliar. Enggak tahu. Orang Aceh. Ada Got? Orang Aceh. Kalian pura-pura enggak tahu. Enggak tahu. Ada. Mana ada orang lain untuk sampai Enggak ada. Udah, selesai. Enggak betul. Maksud kau gini, ada orang Aceh live TikTok dapat 20 Enggak M. orang Aceh, aku nggak bilang orang Aceh. Ya, aku nggak bilang orang Aceh. Sampai Jadi ke siapa? Enggak, jadi siapa? Siapa yang lanjut? Ada. Oh iya, ini, sorry. Si ini yang orang sini, Kalis. Siapa? Kalis kan juga TikTok sering terus. dia live. Dia sering Iya. live TikTok. Tapi dia nggak jualan. Dapat Dia gift. nggak- tapi gift kan. Yang Tapi- jualannya siapa yang jualan? Oh ini live jualan. Erigo. Erigo. Yang betul kok. Ya Erigo lah. Erigo orang Aceh. Oh, iya. Iya orang Aceh dia lah. Sadar orang Aceh. Omsetnya 5M, 7M. Lumayan lah tuh. Murni tuh. Murni.
Tapi Ya, itu kan- memang betul ya. Iya. Aku maksudnya langsung lihat ya memang Erigo tuh kan pasarnya udah oke. Iya. Karena satu-satunya brand lokal yang mungkin brand lain kan yang bisa Iya. dibanggakan. Tapi menariknya kok kalau Anda jualan, Anda tuh sering buat gimmick-gimmick menarik tuh di story untuk jualan. Contohnya, Contohnya tiba-tiba Maya Bungsu dulu baru masuk promo apa gitu. Nggak Jadi- ada masalah apa sama Maya Bungsu sebenarnya? jadi gini ya, ini aku mau klarifikasi ya. Coba klarifikasi karena kan Jadi- karena Maya Bungsu di sini sempat bilang buat kamu buat Magot, ada sebut Buat Rahmat Magot dan Celo. Chris Celo Ini ini, dua orang. ini Celo aja di mana tengah ini. Karena Celo tuh sempat mau dilaporin sama Maya waktu itu kalau nggak salah aku pernah ngobrol sama Celo ya. Dibilang Celo dia pengen dilaporin pakai LTE. Harusnya kan UID. UID. Kalau LTE Telkomsel, 4G LTE. Sinyal. Nah, Magot katanya juga mau dilaporin. Menarik Nah, tuh, aku UU nggak baru sampai- tuh. nggak sampai. UU LTE menarik. UU 4G. Aku nggak sampai segitu ya karena jadi di tahun sebenarnya nggak ada maksud untuk apa-apa ya. Jadi yang kau bilang tadi di post story itu sebenarnya aku mau support kan dia berkarya nih, ya kan? Berkarya, ya kan? Karya dia, ya Iya. kan? Dia kan punya karya nih. Iya. Ada musik, ada film kan. Iya. Jadi ya sebagai mutual kan ini berteman nih. Iya, gitu iya. kan. Sebagai kita berteman? mutual. Berteman. Awalnya kan enggak. Berteman dari lama berteman. Nah, Masa kemarin bilangnya aku nggak berkawan sama dia. dulu waktu yang aku bilang tadi, yang aku take podcast yang dia bilangnya aku endorse obat apa salah ukuran. Salah kurang. Obat Ya. kurang. Sebenarnya Iya, gini iya. ya, sebenarnya gini ya. Nih buat kalian nih ya. Saya tahu kalian bersembunyi di akun fake, masuk live Maya Bungsu, kalian ngata-ngatain dia kan, ya kan? Nah, hari ini aku mau bongkar semua siapa diri kalian sebenarnya. Aku udah bawa daftarnya nih, mati kalian semua. Ada bawa daftar orang-orang. Oke, aku sebutin. Nggak, karena aku sering nonton live dia kan. Kadang nggak sengaja masuk kan. Aku lihat nih Maya ngapain jangan. Nggak coba lihat sini. Pak, Maya. emang betul kan buzzer, Pak? Buzzer. Datanya, Pak. Buzzer. Buzzer ini udah. Nah, jadi kan Maya ngapain kan, ya kan. Tiba-tiba ada yang masuk. Namanya aneh-aneh kayak underscore terus ada lalala gitu. Iya. Nggak jelas lah. Kak, jelek kali kok. Kak, kakinya kok. Oh. Kak, Bang Fajar kok jelek kali. Gitu-gitu, anjir. Tapi yang komen pas aku buka akunnya nggak dikenal, kayak random aja gitu. Nggak ada Iya, faktanya. akun fake. Nah, terus ini aku tahu siapa nih ya kan. Enggak, kok bisa tahu siapa itu orang yang Karena di samping Magot semua. Wah. Nggak ada. Itu bercanda aja, itu konten. tapi kan sempat ribut tuh. Ya kan? Dulu sempat ribut, sempat. Jadi tahun 2020 aku pernah diundang podcast juga ngobrolin soal ya perkembangan industri clothing lokal ya kan. Si host bangsat ini dia nanya Maya Bungsu itu siapa? Kau tau gak siapa tuh yang punya podcastnya? Siapa? Ami, Wak. Oh, Ami. Kawan kita juga. Tapi bukan dia hostnya, bukan dia hostnya. Bukan, dia, Kawan aku lagi dia ya. orang yang belakangnya punya Ya, podcastnya. jadi ditanya Maya Bungsu itu siapa? Sebenarnya aku bercanda ya. Aku bercanda respon aja kayak aku ngobrol sehari-hari. Iya. Fast respon, reflect. Aku bilang Maya tuh endorse pembersih kamar mandi, salep kurap, obat gatal ya kan. Itu sebenarnya murni pure untuk ketawa. Nah, tiba-tiba si Maya marah. Kita kan Karena kan hari itu nggak dia nyangka juga dia ngerespon kan. Iya, aku juga gak nyangka. Tiba-tiba dia marah kan. Jadi kan gini, prinsip aku. Apapun yang ku katain orang, misalnya aku katain Rahmat, kok ganteng, kok gak terima. Aku minta maaf. Iya. Ya, si Maya juga gak terima atas konten yang ada di video itu. Iya. Ya udah, akhirnya tim dan aku Iya. sepakat untuk nge-take down video itu. Iya. Udah selesai. Anda yang memancing. Kok saya? Jadi Rahmat Magot itu siapa? Anda yang mancing. Astagfirullah. Iya Itu- kan? itu kan tapi kan sempet ada pertikaian di antara kalian. ya, cuman enggak panjang. Anda masih naikin up. Karena aku bantu promosiin. Iya kan? Iya kan? Nggak salah kan? Itu Jujur. talent lokal, Man. Jujur aja. Talent lokal. Aku semua yang Enggak, emang Anda nggak berkarya. Maya itu sebagai apa dia? Dia influencer kah? Sebagai orang yang berkarya, nggak ada salahnya kan? Jadi mau Iya. karya orang itu, mau stupid mau enggak. Yang penting dia berkarya. Anda maksud Anda dia Bukan. stupid itu? Nah, Mau ini stupid mau framing nih, enggak? ini Mau framingnya, ini framingnya. Ada. Enggak, maksudnya ada Gini, stupidnya, mau gini, stupid ya, kayak mau enggak? siapapun yang berkarya, mau aneh, mau nggak aneh, mau Iya. bagus, yang penting kan dia berkarya. Aldi Taher berkarya,
Betul. Tujuannya apa? Point of sales. Betul. Dia meraup keuntungan. Oke. Maya jadi Musi juga Maya profitnya di mana nih? di endorse. Dia kan ada endorse. Kencang endorse ya? Scarlett. Enggak, tunggu. Dia sempat bahas endorse-nya apa? Yang mana? Starlet. Dia sempat endorse mobil kan? Tapi Serius, bentuk-bentuk Itu Scarlett. Iya. Ya ini kan Iya, hand body kan. hand body. Terus dia rame juga nih. Kok masuknya apa nih? Iya. Di endorse sama kafe-kafe Buat visit store, Iya. ya kan? Ada dan itu ada. Dan aku nanya langsung, betulkah ada itu? Ya ada, memang ada. Kan dia ada visit store tuh. Orang visit store kan datang lihat baju, cek ini kayak gini kan. Itu kan ada story Anda. Saya ngeliat story Anda. Itu ya ini yang dia visit store kayak jualan aksesoris apa gitu. Iya. Ya memang dia ini memang visit ya guys, datang ya kemari Nggak, guys kita- ini. Anda visit gimana? Kalau misalnya visit ke tempat-tempat store gitu. Nge-explain produk, ngeceritakan apa yang ada di sini. Ya sama kayak semua yang musuh sama. Anda mencoba mencari celah agar saya blunder kan ya? Ya. Bukan begitu? Enggak. Tapi kok pernah nongkrong sama Maya? Kayak ngopi gitu pernah? Pernah ketemu nggak sengaja gitu di pantai. Ngobrol memang asik. Ramah tapi dia. Si Fajar cowoknya asik. Maksudnya Enggak, kayak Maya juga orangnya asik, orangnya baik juga kan? Kan pernah di podcast sama kita juga aman kan ya? asik. Cuman kemarin aku Kenapa nggak jawab Anda? Apa tuh? pas ketemu Maya, dia lagi ngedit apa gitu. Aku ngobrol sama Fajar. Fajar orangnya asik. Kita bahas Maya lagi lah. Tapi Skip. Iya kan? yang terbaru-baru nih, God. apa tuh? Apa tuh? Banda Aceh lagi seru-serunya atau lagi kalem-kalemnya? Taruh kayaknya nih lagi musim kekeringan disiram sedikit. Nggak usah. Itu nggak ada tandanya. properti. Nggak ada tandanya, properti aja tuh. Ya. Gimana, God? Kan sebagai abang-abang pengamat dede-dede. Iya lagi heboh konser Ceylon Seven ya, aku tengok orang Iya. berebut ya. Tapi lebih oke lagi kalau uang kita tuh berputar di sini bro. Ya, apa yang mau diputar? Bayangin Ceylon Seven, kayak aku kemarin iseng cek lah antriannya kan. Ada 45 ribuan orang antri. Nah bayangin kalau uang itu berputar di Aceh. Itu kan di Medan. Iya. Kita kan uang yang kita cari, kayak aku bilang tadi. Uang Nah, yang apa tau kita nggak cari. berapa harga presale-nya? Nggak tahu. Satu tiket tuh satu orang kalau nggak salah aku hampir 700 apa 600 ribu. Iya, 6,5. Bukan 300, 6,5 ya. bukan Satu 300-an. orang. Enggak. Jadi kau bayangin berapa orang Aceh yang hari itu beli tiket Ceylon Seven yang di Medan. Dan maksudnya enggak dikit orang yang dapat di Medan, ada banyak orang yang dapat di Medan. Kejar ke Pekanbaru, Iya. kejar ke Bandung. Kan gak cuma Ceylon Seven, Coldplay kemarin juga rame. Iya, maksud aku Orang segitu Aceh. banyaknya orang Aceh menyalurkan hal-hal yang nggak bisa didapat di sini gitu, Pak. Ada yang sampai Kenapa minta kita nggak izin. bikin konser di sini aja gitu? Sampai minta izin sama orang tuanya nonton sama pacarnya kan. Bilang sama pacarnya, "Mak, ini pergi sama abang ke Medan nonton konser." Padahal Anda mau berzina kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Astaga, nonton konser. Iya. Kan Di kosan Anda. kosan siapa? Kosan Bang, saya ada kosan. Udah ada buka usaha kosan. Ada di buka Medan sekarang. kosan. Iya, Aduh. Fasilitasnya bagus sekali. Enggak, belum jadi. Ada BB ini kan. Maksudnya Ada begitu bebek. Andok bebek. buka pintu langsung ada anduk bebek. Ada BB. Menyambut. Menyambut. Ada Iya. BB. Ya doakan ya teman-teman ya nanti. BB insya ada Allah. letak lagi. bebek dua. Enggak, kos syariah tapi kan. Kalau syariah alhamdulillah saya tidak menerima pasangan yang living together, saya nggak terima. Living together. Misalnya kalau Mas Soat pengen nginap di sana boleh kan? Boleh. Ya kan saya punya istri. Kayak gini, rencana aku mau buat harga per bulannya tuh 1,5 juta misalnya kan. ya. Tapi ini belum ada range harga. Tapi kalau mau living together bayarnya 150 juta. Karena dosa kami yang tanggung. Enggak, bercanda ya, kadang. Enggak, ini khusus KTP Aceh. Enggak juga. Kalau kira kayak hotel udah memang yang gitu iya, kan? kan hotel Dulu Garuda ada hotel apa namanya Hotel Garuda. Hotel Terus Garuda. kalau khusus buat KTP Aceh weekend dapat promo, ada kayak gitu Pak. Kalau Iya. mau murah perwakilan Aceh kalian Iya. tinggal. Tuh. Ke kantor Aceh sepakat Bigi gua. Aceh sepakat. Aceh sepakat. Nah, jadi balik lagi ke tadi ya. Iya. Itu kayak tadi gue bilang orang Aceh itu capek-capek nyari uang di sini, ngabisinnya di luar. Iya. Ceylon Seven tuh, kok bayangin kalau dia bikin di Aceh. Iya. Ih, berapa uang kita tuh? Bahkan orang-orang daerah mungkin siapa orang nggak tahu Iya, Ceylon kenapa nggak Seven? clothing fest kita bikin lagi, God? Dengan undang Ceylon Seven kan menarik. Duitnya bro, Enggak masalahnya kan kita nggak boleh konser di sini. Woi, iya bro.
Emang nggak boleh kenapa? Emang mau seperti, aduh janganlah. Enggak, Bukan, maksudnya gini Pak. Kita beberapa kali nge-MC konser, Betul. Tapi lihat konser padi di Bon ya, kemarin. ada. Nah, Tapi kan gini Pak, nggak ada acuan yang jelas apakah boleh atau tidak. Tapi keseringan apabila sudah ada konser di Aceh, itu nanti ada pihak-pihak yang sengaja merongrong kayak gitu Pak. Iya, banjir bandang. Dengan berbagai macam hal nanti sifatnya. ya kalau nggak gimana ekonomi kita berputar? Kalau misalnya orang kita mampu kok, maksudnya ya kenapa nggak buat aja gitu dengan syarat-syarat yang tertentu kayak Iya. pemisahan cewek cowok. Ekonomi kita putar. Slot lah bro. Tapi ya loh, saking nggak ada hiburannya, Iya. semua pemuda-pemuda di warkop itu semua kerjaannya. Judi. Gila kok kawan aku, waduh, dia Tapi judi fatal buat orang yang nggak pernah pinjam duit dulunya, jadi berani pinjam duit. Itu mengubah perilaku dia, Got. Kayak kawan kalian kan? Psikologinya beda. mengubah kawan kau juga. mentalnya. Ya kawan. Ya tapi kemarin dia ini depo 2 juta Heeh. naik asam lambung. Ya bahaya, maksudnya Enggak, itu bahaya. jangan ya. Aku sangat tidak merekomkan itu judi online itu. Nah karena- makanya dengan adanya mungkin kita bisa mandiri bikin konser, artinya kan ekonomi berputar, kegiatan juga ada, ya kan? UMKM jalan. Apalagi kalau kita buat clothing. Tapi bisa Fest. sih. Kayak dulu kan clothing fest termasuk maju, God. Kalau Aceh Clothing Fest ya, aku sendiri. Justru Aceh Clothing Fest itu cuman ada, misalnya clothing fest cuma 2 kan, Medan Clothing nggak ada. Awal-awal kan cuman Ada. Jack Medan Cloth. Clothing Dulu ada, Pak? Medan Clothing ada, sempat ada, tapi udah. Iya, tapi duluan Aceh Clothing Fest. Ya betul, dari 2013 dan Pak. 2 cuman Jack Cloth sama Aceh Cloth. Dan Tapi yang sayangnya terakhir, nggak disorot Pak ya, maksudnya nggak di follow up. nah Ya. itu. Iya, tapi kan sebenarnya Aceh Clothing itu yang diangkat itu ya brand-brand lokalnya. Tapi brand lokalnya ini udah ada banyak brand lokal. Cuman kan gini, kalau aku ngajak kan dia di booth tuh di stand kan. Iya. Jadi minimal ada 10 artikel. Sedangkan brand-brand di Aceh rata-rata dia memproduksi paling banyak 3 artikel. Kan nggak Iya. mungkin stand kosong kan, mungkin dijaga motor king di situ kan. Berarti gini Pak, ditahan aja dulu, misalnya kayak sampai berapa artikel, baru buat clothing fest-nya gitu. Tapi mungkin ada lagi. Nah, saat berproses itu biasanya Udah pada orang-orang tumbang. bosan. Iya, iya, iya. Tuh, dapat emang kerjaan kita masih lain. ada produksi? Maksudnya? Dia buat ada kita? produksi Aku masih jalan masih, terus. kebetulan Iya kan. kan dulu kan ada Right Now. Right now masih ada. Alchemist. Ada masih ada juga. Udah baru rilis artikel baru. TGS, TGS. ada di Mad Good Store ada juga. Bapak pernah ke toko kan? Pernah. Betul. Pernah. Pernah saya. 2014. Ya, kalau misalnya kita masih mungkin dengan adanya Aceh Clothing, nggak cuman yang sudah ada, mungkin akan tumbuh yang baru. Untuk clothing kan bisa mancing juga kan. Kayaknya aku kalau untuk kan Dengan event maraknya sekarang ini kayak terakhir, money laundry. Laundry lagi balik dia. Nggak ada, ini jadi daripada berjudi, mending uangnya diinvestasikan, bikin brand sendiri, bikin clothing sendiri, kan menarik. Rata-rata ya, yang aku temui ya, semangatnya udah jatuh duluan. Nggak tahu kenapa takut, nggak laku lah takut nih. Bukan tak nggak laku, mungkin karena nggak ada kalian lagi yang sebagai pencetus. Nggak ada semangatnya kan. Iya. Aku pribadi ya, kalau untuk kan ke event terakhir, kebetulan aku yang ketuain. Iya. Aku yang ketuain eventnya. Itu yang mana tuh event terakhir tuh? 2017 yang Jason Nesu. Ranti. Oh Jason Ranti Nesu, sama ya. NDPS saya. Ya. Jadi Jasdam. itu terakhir Jasdam. sih kayaknya. Karena memang tiba-tiba terakhir itu ada sekitar 12 stand ya dari situ. Ya. Tiba-tiba 2018 hilang semua, nggak ada lagi. Aku nggak mungkin. Tapi aku selling di 2017 bagus. Pas Aceh Cloth-nya. Alhamdulillah lumayan. Bagus kan? Itu kan 2017 tuh kayaknya tren marketplace itu belum terlalu apa lah. Belum, gitu. Nah, masih ya paling minimal belanja di IG gitu kan, masih online kirim-kirim pakai Atau bus. jujur aja lah God. Maksud aku kita bisa hidup nggak sih God dari bisnis clothing kayak gini kalau di Aceh? Gue nggak usah ngomong skala konveksi, gue ngomong clothing line kayak kau nih. Iya. Karena banyak yang udah beralih profesi kan. Ya, Karena contoh memang mereka roket butuh kan. duit. Heeh. Dulu roket kayak Oji, roket buka roket juga. Ini pertanyaan serius nih, tumben ya. Bisa jujur, aja. jujur yang menghidupkan aku itu marketplace. Oh Aku berarti kencang kok, di marketplace. kok ngelihat kayak di offline kurang kayaknya nih. Dan Ada, kok langsung- ada juga. Itu maksudnya bukan nggak ada, tapi kurang gue rasa gitu kan. Tiba-tiba kok langsung kayak, oke kita switch nih plan menuju ke marketplace gitu. Iya, tapi seasonal. Kayak ya yang udah pasti ramenya tuh di Lebaran. Di kalau hype yang ada di Aceh ya, Ya. kalau minat belanja baju itu cuma ada di Lebaran. Di Lebaran dulu ada Idul Fitri. Kalau di luar di Bandung itu Ya. tahun baru masuk juga. Tuh maksud Tahun juga. baru hype belanja tuh naik tinggi. Karena kan ya flash sale biasanya
clearance dengan kita tahu. 12-12 gitu ya. Kita di sini kayaknya ya hype-nya tuh ketutup di bulan Ramadan sama di Idul Adha. Itu aja. Oke. Aku sendiri aku jual offline ada, Tapi daya online beli ada. orang Aceh tinggi nggak? Orang Aceh tuh terkenalnya ini loh Pak, yang lebih royal Pak. lebih iya, ke iya. edukasi sih orang Aceh. Ya, sampai Ya, Anda kan buka sampai subuh, God. Hah? Apa? Sampai subuh dia buka jualan. Siapa? Ini. Kapan? Enggak gini. Sampai sekarang subuh. Serius? Ya, enggak gini. Sebenarnya kan closing kan jam 1. Jadi biasanya kalau orang yang kerja masuk malam, aku minta minta dia suruh pulang aja. Aku yang nyambung. Kau yang nyambung sendiri. Karena Kau kami- kenapa? Suntuk di rumah. Main PUBG tadi. Oh sambil Ya, main dinas. jaga toko. Ya. Ini ya, kami Tapi ada yang beli biasanya. menyasar konsumen baru, Pak. Apa Jadi tuh ada konsumennya? orang yang tiba-tiba jam 3 malam pakai celana training, ya kan? Datang ke store nggak pakai helm. Bang, aku mau topi satu, mau celana satu, mau jaket satu, mau kemeja satu. Random Ada gitu aja. apa nih tengah malam? Jam 3 ya pagi. kan? Jam 3 pagi. Mungkin besok dia ada kerjaan gitu. Iya. Jam 3 pagi, ya kalau dia ada kerjaan kenapa nggak bisnis ya? Kenapa nggak jam Mungkin 10? duitnya baru ada jam 3 pagi, Pak. Betul. Nah, dengar lo. Dan aku nyesal nanya ke dia. Kenapa? Bukan nanya sih, aku kayak basa-basi. Mak kayaknya baru cair gaji nih, Bang. Kebetulan tuh akhir tanggal 30-an gitu lah. Akhir-akhir bulan. Biasanya gajian gitu kan. Ah, Enggak lah. Nggak proyek. Ada yang gajian akhir bulan, gitu, ada. Pak. Oh iya. ya, kayaknya baru cair nih Bang ya kan. Enggak, Bang, baru siap UED. Astagfirullah. Bapak Nah, tahu kami ini apa? mengejar pasar itu. Bapak tahu ini apa? Aku nyesal Withdraw. nanya, Bang. Withdraw. Penarikan. Penarikan. Aku nyesal nanya, ya kan? Itu dosanya kayak mana? Aku nih serius, aku nggak tahu. Kita kan tahu uang itu hasil judi kan. Itu gimana? Dosa atau enggak ya? Enggak, Anda sendiri yang memang nyari market itu kan? Enggak karena Enggak, kalau emang Anda enggak mau targetin, Anda tutup di jam 11. Kenapa Nah, Anda? ternyata ada aja pasar random kayak gitu. Tapi ada. Ya, Oh, enggak memang God. Anda. Karena ngomong kayak gini nanti Satpol PP lewat diangkat toko jam 2. aman, sebelah polsek. Aman. Oh iya Aman. aman. Parkir motor, kunci di motor, aman. Sidih. Berarti di situ menerima WD juga. Oh enggak. Enggak, maksudnya iya, betul. tiba-tiba kan ada tuh orang random tengah malam bawa Enggak, belanjaan. tapi tiap malam ada. Enggak juga, kayak kadang paling tapi seminggu tuh mungkin 4 hari itu ada orang masuk. Random jam 2, jam 3, God, ada aja. maksud aku Itu kebiasaan puasa. Enggak, yang pertama gini ya. Kalau puasa wajar. Ini Kalau- kan hari normal. Kalau yang kulihat, daerah Alam Lagang itu kan kalau udah jam 12 ke atas itu gelap. Nah, cuman toko aku yang lampu kuning tulisan made goods yang Jelas. sangat mengganggu mata orang. Ya kan? Tiba-tiba orang lewat tengah malam ngeng, dia lihat apa nih kok mengganggu kalian dengan lampu kayak ini kayak apa namanya prompter stadion ada. Iya, belum tentu. Apa nih kok silau kali masuk dia, wih mantap nih Bang, aku mau ini. Biasanya orang satu belanja kayak, dia lihat ya ini, oh ada nih kaos, oke nih lagi promo nih ya kan, celana atau apa gitu kan. Ini dia minta banyak, Pak, ini aku mau nih. Nah kan ngobrol kan capek lipat ya kan, ngobrol. Cair Bang ya gajiannya kan, WD Bang, aduh nyesel aku tanya. Bangsat. Menyesal apa? Wow, market baru nih. Wah akhirnya Tapi tadi ada manfaat. Kang Judi tadi cuma satu dari banyak orang yang aneh datang ke toko kalau malam. Mau- Ada nggak yang lebih aneh lagi, God? Setelah itu aku nggak mau nanya lagi dia dari mana. Oh, Udah, jerah. Makasih makanya ya udah. Jerah ya. Jadi aku nggak tahu dia dapat uang dari mana gitu. Tapi kan banyak skena-skena juga yang beli di tempat Anda. Maksudnya, Banyak lah. iya. Ya ada sih karena kan kebetulan aku bawa lokal brand, aku bawa brand yang kolaborasi dengan band-band lokal Ya. gitu kan. Jadi rata-rata anak-anak ya bisa dibilang anak skena lah. Mereka nyari produk itu nggak di online lagi, langsung ke aku. Biasanya. Iya. Kayak ada beberapa brand-brand besar lah di store kan. Emang harga jauh lebih mahal tapi. Sama aja, aku jual sama aja. Sama kayak mereka. Bahkan kalau kita dari sini ya, kan namanya kita paling ujung ya kan. Pengiriman tuh sangat mahal. Apalagi tiket Biaya pesawat. ongkir Ya semua kan? macam. Betul. Tiket pesawat nih ngomong-ngomong nih siapa nih anggota-anggota yang bisa. Nggak apa gue. Nggak, aku mau sebenarnya aku pengen bahas itu. Kok Kenapa? pengen sampai apa coba bilang? Kenapa aku masih pengen nanya ya? Helm kok Kenapa? ganggu kali ya gue? Kenapa? Helm kok ganggu? Membuka helm kenapa sih? Gak usah. Biar kayak orang proyek. Iya, Orang iya, proyek. iya, dari sini, Kan iya. proyek kos-kosan. Iya. Oh iya boleh. Nah, kenapa harga tiket kita tuh mahal kali? Aku dari dulu pengen nanya, tapi aku nggak tahu nanya sama siapa. Gila loh tiket, sampai ada konten yang viral kan di TikTok yang Iya. bilang kita tuh pulang ke Aceh harus pakai paspor. Iya, Ternyata mencari tiket murah. opsinya dari Malaysia, Malaysia. ya kan? Dan Anda tahu sendiri bandara Malaysia itu 200 juta triliun kali lipat daripada bandara kita.
kan agak repot, jalannya jauh. Ada beberapa kawan kadang ngeluh apa namanya bahasa yang ambil koper apa tuh? Apa? Biaya cukai, itu bea yang cukai. repot. Nah, Koper, ambil koper, koper bangsa. kan jauh, Cok, jauh. Ambil koper nggak porter. Bukan, maksudnya kan ya kan orang di atas, koper di bawah. Kan nggak mungkin orang di bawah koper di atas kan gitu kan. Iya. Ya kan proses lagi nih, proses pengunjukan paspor, Iya. identitas agar supaya kopernya bisa diambil gitu kan. Itu yang agak repot. Terus Iya. ada opsi lain yang bilang kalau dari Banda Aceh ke Medan naik bus, dari Medan ke Jakarta naik pesawat. Ya kan ada opsi lain, cuman Iya. kayaknya Memakan setelah aku waktu. lihat, Nggak efektif buat pasien. estimasi betul, Iya. memakan waktu. Terus kayaknya lebih murah ke Malaysia tadi, cuman kan pengurusan paspor kan ya kita ngurus lagi kan. Enggak, tapi cuma 500.000 Pak, gampang Pak. iya, tapi untungnya paspor kan sudah 10 tahun. Kecuali kok tahanan kota, nggak bisa ngurus kok. Memang saya tahanan kota. Kan? Tapi Pak, ini true story ya. Iya. Aku dari Vietnam, lebaran puasa kan. Aku flight dari Jakarta ke Bali, itu tiketnya 3,5 juta. Garuda waktu itu. Iya. Aku flight Jakarta Bali berapa paling? 3 jam ya? Iya. Jakarta, iya. Aku flight dari Bali ke Hanoi 5 jam, itu lebih murah Pak. Harganya 1,7 juta. Jadi kau bayangin Pak, flightnya lebih jauh 5 jam, tapi lebih murah daripada flight yang Jakarta ke Bali 3 jaman. Iya. Nah itu kenapa ya? Ada nggak senator-senator kita, pejabat-pejabat yang bisa ngelobi itu semua? Maksudnya kayak, Apa ya, kalau mungkin ada yang bilang kayak bahan bakar kita mahal gitu kan. Lah luar negeri tadi kayak Bahan bakar kan nggak bisa dikurasi dengan sama aja. Cok. nah. Tapi sebelum pamit aku mau tanya ini Mama Buat apa nggak ada yang DM kok kayak kan kok sering tuh salty post gitu di Instagram kayak kok komentarin apakah sinis mungkin sifatnya. Tapi aku tahu kalau kau tuh bercanda. Tapi kan mungkin ada orang yang baper Wak, kayak kesinggung aja. Contoh kayak kemarin dia upload apa dia ngulok kayak orang-orang pada war tiket Selamat Seven. Dia ngulok lah kenapa nggak tiket war Selasokia gitu kan. Apa emang nggak boleh orang-orang kayak having fun ke Medan buat Apa Anda iri sama orang-orangnya? Enggak, aku nggak ngejek dia beli tiket sih. Karena ya itu hak dia juga. Cuman sebenarnya aku menyayangkan yang tadi aku bilang. Menyayangkan bahwa kenapa nggak ada ya dibuat di Aceh gitu. Sehingga orang-orang Aceh ini nggak nge-spend money untuk keluar lagi ke Medan kah, ke manapun lah. Kalau diputar di sini, ya kan, dibuat di sini konsernya, kita sendiri yang kaya, kita sendiri yang diuntungkan. Akhirnya kan apa? Kita miskin terus. Tiap tahun keluar rilis. Mana miskin? Bukti jam 3 pagi dan beli baju tempat Anda. Makasih God. Beda. Iya, berarti kan itu tadi keresahan dia kan. Iya, betul. Ya bukan, ya nggak. Itu kan candaan aja sebenarnya. Iya, Lucu-lucuan iya, ya. iya. Jangan percaya saya di media sosial, oke? Ya. Karena kalau Anda percaya saya, berarti Anda goblok. Kalinya 13 kali. Oke, sip. Katakan. Tapi buzzer iya kan? Buzzer ya kan? Buzzer produk lokal. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ramadan. Makasih God. Sampai berjumpa di part 9. Satu pesan buat kalian semua, tetap support produk lokal, support talent lokal. Karena di Aceh ini sangat banyak yang berpotensi. Cuman kita nggak dapat support di mana-mana, oke? Anda sendiri yang nggak support. Saling Anda sendiri yang nggak support. Anda sendiri yang nggak support talent lokal yang buat film. Oke, kalau gitu, makasih banyak ya. Kayak misi haji. Lu bilang itu tadi. Perlu tahu nih ya. Tadi Mbak Buat pas sama kita ngopi di meja kopi, beda uncensored. Uncensored. Sampai sini goyang. Goyang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.